kami bersyukur karena pengorbanan-Mu, karena darah-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati keselamatan yang daripada-Mu. Kami boleh hidup di dalam kekudusan-Mu. Kami mengalami pembenaran yang daripada-Mu, Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu dan penebusan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh ajaib, kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu ajaib dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan kekal yang Kau juga anugerahkan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran akan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, wahyukan akan kebenaran firman-Mu, singkapkan, beri kami hikmat, beri kami pengertian, supaya kami boleh menangkap akan firman kebenaran-Mu, kami boleh menangkap yang ilahi dari firman-Mu, karena kami tahu, kami sadar firman-Mu itulah yang memerdekakan kehidupan kami. Firman-Mu itulah yang memberikan iman kepada kami, yang menumbuhkan iman dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu yang menjadi pelita, menjadi arah, menjadi jalan bagi iman dan pengharapan kami semuanya. Karena itu Roh Kudus, sekali lagi, beri kami wahyu, wahyukan kebenaran firman-Mu, hikmat dan pengertian dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Senang bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya akan cukup banyak membuka ayat karena saya mau kita belajar sama-sama. Dan saya harap ini mungkin firman agak banyak, nanti kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah lanjut tidak terlalu menangkap, tanyalah kepada yang muda-muda, mungkin yang katakanlah lebih encer, itu lebih tahu. Tapi saya berharap bahwa Roh Kudus akan menolong kita semuanya, sehingga saya bisa menyampaikannya dalam bahasa yang paling sederhana sekali. Karena sejujurnya kalau kita membaca kitab-kitabnya Paulus itu sangat padat sekali. Satu ayat itu kayak kumpulan rumus-rumus. Nah, apalagi satu perikop. Nah, kadang-kadang Tuhan, ini mana yang harus saya terangkan? Kalau saya terangkan semuanya enggak rampung, padahal masih ada bagian ayat-ayat yang lainnya. Karena kalau Paulus itu membuat surat untuk jemaat-jemaat itu padat sekali. Itu seperti kumpulan rumusan, ya, kumpulan kesimpulan. Nah, kadang-kadang kan cerita panjang, kesimpulannya satu kalimat. Nah, ini nih kesimpulan. Kadang-kadang untuk mengerti satu kesimpulan kita perlu cerita yang panjang. Nah, acap kali di dalam satu perikop itu demikian banyak kesimpulan. Karena itulah kadang-kadang tidak satu dua orang mengatakan, Pak, saya tidak terlalu suka dengan kitabnya Paulus. Kenapa? Saya enggak dong, itu kitab rumit sekali. Sampai Petrus juga katakan, iya, surat-suratnya itu sulit dimengerti, sehingga kadang-kadang orang bisa salah paham. Nah, beberapa waktu yang terakhir saya menjadi sangat suka dengan surat-suratnya Paulus. Karena ini kumpulan dari berbagai macam kesimpulan. Memang perlu diulang, perlu dipelajari, perlu diulang, perlu dipelajari, perlu dialami, nanti diulang lagi, dipelajari lagi, mengalami lagi, dan itu luar biasa, saudaraku. Nah, saya berharap malam hari ini saya bisa menggunakan kata-kata yang sederhana untuk menerangkan hal-hal yang kadang-kadang tidak mudah, tapi terlebih dari itu saya percaya Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu dan semua saudara untuk memahami, mengerti dan mewahyukan
Firman itu diwahyukan, lalu menjadi rema dalam kehidupan saudara, lalu menjadi iman, dan kita akan berharap bahwa firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Nah, itu adalah bagian yang sangat baik. Mari lihat sama-sama di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang pertama, kitab Efesus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama. Kitab Efesus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-10, satu perikop. Saya mendorong Bapak Ibu sekalian, kalau membaca ayat, untuk bisa mengerti dan memahami, minimal bacalah satu perikop, supaya kita mengerti isi secara menyeluruhnya. Syukur-syukur saudara bisa baca pasal sebelumnya, lalu ayat-ayat sebelumnya. Jadi ketika kita memahami konteksnya, itu adalah cara untuk memahami maksud daripada firman itu keseluruhan. Ya, kalau Bapak Ibu sering dengar orang, ya dia salah paham, karena apa? Omonganku diambil sebagian. Omonganku diambil sebagian, makanya jadi salah paham. Kamu enggak mendengarkan dari cerita panjang lebarnya, kamu cuma ngambil omonganku sebagian. Nah, itu kadang-kadang kan yang bikin salah paham dan salah mengerti, dan tidak dong. Ya, tidak dong. Nah, demikian juga saya selalu suka untuk membaca Alkitab minimal. Ya, saya membaca urut itu, selalu urut dari awal sampai akhir, awal sampai akhir. Saya sejujurnya belajar dari Pak Yusa, kan selalu ngomong belajar membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, diurutkan. Sejak itu saya bertobat dan saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, dan saya biasa membaca itu tidak hanya sekedar main comot satu ayat, ya tidak ngerti atasnya apa, bawahnya apa, pokoknya satu ayat bagus, pakai aja. Nah, saya mendorong Bapak Ibu membaca firman Tuhan banyak-banyak. Bacalah firman Tuhan banyak-banyak, ya, investasikan waktu untuk membaca, merenungkan, berdoa, Tuhan, apa maksudnya. Judul dari perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Sekaligus itu adalah judul khotbah saya, sesuai dengan judul perikop yang ada di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Semuanya adalah kasih karunia. Jadi kalau semuanya berarti tidak ada yang tidak merupakan bagian dari kasih karunia. Kita nanti akan tahu, kita nanti akan paham bahwa sejak kita ditebus oleh Tuhan Yesus, sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita itu semuanya harusnya adalah kasih karunia. Sayangnya memang ketika saya semakin mempelajari akan kasih karunia, kurang lebih sudah sekitar 6-8 bulan terakhir saya mencoba mempelajari, dan berkali-kali saya khotbahkan. Tadi pagi dalam perjalanan ke tempat ini, saya ngomong sama Bu Indah, semakin aku mempelajari kasih karunia, aku semakin sadar bahwa sebetulnya pemahamanku tentang kasih karunia itu minim sekali. Ya, jadi aku ketika dia tanya, kamu akan khotbah apa pada malam ini? Saya akan khotbah mengenai kasih karunia. Nah, ya dia yang belenek, karena dia kan terus bersama saya. Ya, mungkin dia dengerin kasih karunia mungkin sudah berapa? 8-10 kali. Ya, tapi saya katakan, tapi setiap kali saya khotbah, Tuhan singkapkan hal yang baru, Tuhan wahyukan yang baru. Jadi semakin saya memahami dan mencoba mempelajari, saya makin tahu Tuhan. Berarti yang kemarin-kemarin itu saya cuma tahu sedikit, dan dari yang sedikit itu, dari tahu yang sedikit, itu mengalami yang sedikit, ya malah repot tuh.
Dari yang sedikit mengalami sedikit, saya katakan Tuhan, saya mau ini untuk Engkau wahyukan lebih banyak dan mengalami lebih banyak kasih karunia, karena Alkitab mengatakan semuanya adalah kasih karunia. Dan kita juga sering dengar anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan mengatakan ini semuanya kasih karunia. Bisa begini ini kasih karunia, bisa sehat ini kasih karunia. Bu Nani umurnya sudah demikian sangat amat lanjut, lalu masih segar bugar, lebih segar daripada dari orang-orang yang lebih muda, itu kan semuanya kasih karunia. Ya, satu kali saya ngobrol dengan beliau dan katakan, mami ini kok duwe kesel, gitu. Mami ini tidak dikesel. Ya karena apa? Itu kasih karunia, itu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ilahi yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan, sehingga Bu Nani itu bisa menyelesaikan destininya, panggilan surgawinya, sampai kapan kita tidak tahu. Ya, tapi rasanya kan tidak ada tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Minggu kemarin ke Temanggung, betul ya, minggu kan Temanggung, nanti minggu depan ke Bali dan sebagainya. Nah, tidak ada capeknya. Harusnya kalau umur segitu itu kan sudah leha-leha nganggo teken begitu saudaraku ya. Nah ini kan tidak. Ya, itu semuanya kasih karunia, kesanggupan. Segala sesuatunya yang membuat saya dan saudara itu mampu menyelesaikan destiny Tuhan, mampu menyelesaikan akan panggilan surgawi, mampu menyelesaikan akan panggilan Tuhan, mampu hidup di dalam kodrat ilahi, mampu hidup di dalam kodrat ilahi. Saya dan saudara itu ada kodratnya, dan kodrat saudara itu bukan begini, nasibmu buruk, nasibmu baik dan sebagainya, bukan. Itu bukan berdasarkan nasib, berdasarkan tanggal, lalu bulan dan tahun kelahiran saudara, bukan. Oh, siomu apa? Ya, sioba apa? Siomeh, ya. Nah, kita tidak berdasarkan itu. Saudara punya kodrat, yaitu kodrat ilahi. Semua saudara dan saya kodrat ilahi, tanggal lahirnya sama, saya dan saudara lahir lahir baru di dalam Kristus. Kapanpun tanggalnya sebutannya sama, lahir baru di dalam Kristus. Artinya nasib saudara itu ada di dalam kodrat ilahi. Saya dan saudara semuanya itu bukan nasib-nasiban berdasarkan keturunan, bukan. Kita lahir baru, kita keturunan ilahi, kita anak-anak Allah, meskipun bapak kita marganya lain-lain, tapi kita ini anak-anak Allah. Artinya apa? Saya dan saudara punya kodrat ilahi. Nah, untuk dari kodrat manusiawi yang demikian jauh, saya dan saudara hidup dengan latar belakang kebiasaan, belakang budaya, latar belakang berpikir yang berbeda. Lalu Tuhan katakan, kamu ada di dalam kodrat ilahi. Nah, dari kehidupan yang berantakan, mungkin kita sekolah tidak pandai, dulu belum tahu artinya sekolah, sehingga banyak bolosnya. Lalu kita mungkin dari keluarga yang katakanlah tidak semampu yang lainnya, budaya kita mungkin dulu kita gerombolan orang-orang yang malas dan sebagainya. Nah, dari kodrat yang berantakan sampai kepada kodrat ilahi, ini kadang-kadang jaraknya jauh. Nah, untuk bisa kita dari orang yang katakanlah berantakan, lalu ketika kita lahir baru, sampai kita bisa hidup di dalam kodrat ilahi, kita bisa hidup dalam menyelesaikan panggilan surgawi yang sangat ajaib, menyelesaikan destiny ilahi yang sangat ajaib. Nah, dari yang tidak ada apa-apanya ini sampai kepada destiny ilahi, ini kan butuh banyak upaya, butuh banyak modal, butuh banyak kekuatan, butuh banyak kesanggupan, butuh banyak karunia, perlu karakter dan sebagainya. Nah, semuanya ini yang saudara dan saya perlukan dari yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, lalu menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan sangat luar biasa dan hidup di dalam standar ilahinya Tuhan. Saudara dan saya butuh yang namanya kasih karunia. Nah, itulah yang disebut dengan kasih karunia.
Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Saya ingin tunjukkan beberapa ayat terlebih dahulu sebelum ayat yang ini. Saya akan mulai dari coba mengenai definisi kasih karunia. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan itu artinya memberi dengan cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerima. Itu mengaruniakan. Berarti kalau saya tanya, saudaraku, siapa saudara yang tidak layak dikaruniai? Ada tidak? Pertanyaan saya sulit ya, membingungkan. Ya. Jadi begini, dikatakan bahwa telah mengaruniakan. Mengaruniakan itu artinya memberikan secara cuma-cuma kepada orang yang layak dan yang tidak layak. Dan sejujurnya memang kita ini tidak layak. Kalau begitu, saudara dan saya ini sebetulnya adalah orang yang dikaruniai atau tidak? Dikaruniai. Ada enggak yang merasa tidak layak? Meskipun saudara merasa tidak layak, saudara tetap dikaruniai. Ada syaratnya tidak? Tanpa syarat. Hanya oleh percaya, hanya oleh iman. Jadi Pak, saya tidak cukup kudus. Nah, tidak ada persyaratannya sama sekali. Dikaruniai itu artinya diberi dengan cuma-cuma, meskipun saudara dan saya sebetulnya tidak layak. Jadi tidak ada ukuran kelayakan untuk saya dan saudara. Oh, ini Freddy layak, ini Sofi kurang layak. Itu tidak ada. Begitu urusan kasih karunia, begitu urusan mengaruniakan, menganugerahkan, itu semua itu layak. Semua itu layak untuk menerima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Telah. Kalau telah itu sudah atau belum? Sudah. Telah mengaruniakan. Kalau telah mengaruniakan berarti saudara sudah menerima atau belum? Sudah. Berarti saudara sudah menerima segala berkat rohani di dalam surga. Ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Semua ketetapan surga, semua berkat surga, semua apa yang dirancang di surga oleh Allah untuk saudara dan saya, itu sudah saya dan saudara terima di dalam Kristus. Jadi ayat ini mengatakan bahwa saudara ketika saudara itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat yang sama saudara dikaruniai segala berkat rohani di dalam surga yang ketika itu sampai kepada saudara menjadi berkat rohani dan juga berkat jasmani. Makanya ketika Yesus berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, yang di surga itu sudah diberikan semuanya kepada saudara dan saya bersama dengan Kristus. Segala berkat rohani. Nah, kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, itu mengenai kodrat ilahi itu ajaib sekali. Tentu saya tidak bisa membacakan semuanya, saudara nanti baca, itu ayat temanya, judulnya, kekayaan orang-orang yang dipilih. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih, bukan saudara yang milih Kristus, Kristus yang milih saudara dan saya. Nah, itu kekayaannya itu luar biasa. Lalu ayat yang lain, ini juga ajaib. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32.
Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Nah, perhatikan akan ayat ini. Ini ayat menurut saya ajaib sekali. Semua firman itu ajaib, tapi kadang-kadang ini betul-betul sangat kaya, luar biasa. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Perhatikan pernyataan Roh Tuhan ini, pernyataan Roh Kudus ini. Ia Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang nanti Jumat ini kita rayakan Jumat Agung, kematian Dia di kayu salib. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Yesus diserahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Bapa Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia siapa? Dia Yesus Kristus. Ini mirip dengan yang tadi, yang Efesus pertama tadi, yang mengaruniakan di dalam Kristus segala berkat rohani di surga. Nah, kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, ini juga ayat yang bicara ayat-ayat yang sangat ajaib. Nanti saudara bacalah ya, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah dan sebagainya. Tapi perhatikan firman yang mengatakan bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara juga dikaruniai. Sekali lagi dikaruniai, selalu bahasanya itu dikaruniai. Artinya saudara dan saya diberi dengan cuma-cuma, meskipun saudara itu tidak pantas menerimanya, tidak layak menerimanya, tidak memadai menerimanya. Saudara dikaruniai, karena itu jangan pernah tertuduh. Jangan pernah terintimidasi, jangan pernah diragukan oleh yang lainnya, karena saudara dan saya itu adalah orang-orang yang dikaruniai, orang-orang yang dianugerahi, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Loh, segala sesuatu itu apa? Itulah kasih karunia. Nanti kita akan tahu ayat demi ayat, nanti kita akan tahu, ternyata ayat ini dengan ayat ini sama ya. Iya, hanya bahasa dan sudut pandangnya yang berbeda. Segala sesuatu yang saudara dan saya terima bersama dengan Kristus. Loh, kenapa sih kita ini dikaruniai segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus? Loh Pak, kenapa sih? Pada waktu Kristus itu masuk dalam kehidupan saya, lalu dikatakan bahwa segala sesuatu yang Dia terima dari Bapa itu juga dikaruniakan kepada saudara dan saya. Nah, nanti kita akan bicara lebih detail, tapi paling tidak begini. Kenapa saya dan saudara itu dikaruniai segala sesuatu yang dibawa Kristus dari surga di Efesus pertama tadi? Loh, sekarang begini, kan dikatakan bahwa kita ini mau seperti Yesus, betul ya? Kita ini seperti Yesus. Platform kita, acuan kita ini mau seperti Yesus, Kemudian kita ini juga melanjutkan pekerjaan Yesus, betul ya? Pada waktu Yesus akan naik ke surga, Dia katakan pada murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku. Ya, kamu harus menjadi saksi, ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, selama 3 tahun lebih Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya, begini loh caranya melayani, begini loh caranya itu memuridkan, begini caranya menyembuhkan orang sakit, begini itu menghidupkan orang mati dan sebagainya. Selama 3 tahun lebih Yesus memberikan contoh
Bagaimana Yesus menyelesaikan kehendak Bapa di muka bumi. Itu dirampungkan Yesus, diselesaikan. Nah, pertanyaannya ketika Yesus itu naik ke surga, apakah pekerjaan Yesus itu selesai? Kan tidak. Yesus itu murid-muridnya disuruh melanjutkan pekerjaan yang sudah dirintis oleh Yesus. Termasuk saya dan saudara juga disuruh melanjutkan, disuruh merampungkan, menyelesaikan pekerjaan yang dulu sudah dirintis oleh Yesus. Nah, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Yesus, saudara harus memiliki apa yang dimiliki oleh Yesus. Betul ya? Masuk akal kan? Untuk saudara bisa melanjutkan pekerjaan Yesus yang demikian ajaib itu. Saudara tidak akan bisa dengan menggunakan pikiran kita sendiri dan kalkulasi kita sendiri dan apa yang kita punya sendiri. Itu terlalu ajaib pekerjaan Yesus kalau saudara baca di dalam kitab Injil. Nah, Injil itu juga disebut dengan Injil kasih karunia. Nah, waduh, ini susah sekali Pak melakukan pekerjaan Yesus. Bahkan Alkitab mengatakan kamu akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang sudah aku lakukan. Nah, untuk bisa melanjutkan pekerjaan Yesus yang ajaib itu, saudara perlu memiliki semua yang dimiliki oleh Yesus, kemampuan yang dimiliki oleh Yesus, supaya saudara bisa melanjutkan pekerjaan Yesus. Yesus memuridkan 12 murid. Saudara disuruh jadikan semua bangsa murid. Skalanya jauh lebih besar dan jauh lebih lama. Sebagian dari saudara sudah melayani lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Wong saya aja melayani lebih dari 30 tahun. Apalagi saudara semuanya yang mungkin sudah lanjut usia. Jauh, saya sudah melayani 30, 40 tahun. Loh, itu kan sebetulnya Yesus saja melayani cuma 3,5 tahun. Saudara harus melakukan apa yang Yesus lakukan lebih lama daripada Yesus. Nah, kalau saudara tidak memiliki yang dimiliki Yesus, ya babak belur, jatuh bangun, babak bundas saudaraku. Remuk redam, enggak karu-karuan. Saudara mencoba melanjutkan pekerjaan Yesus dengan kekuatan sendiri. Saudara perlu kasih karunia, perlu segala sesuatu yang dikaruniakan kepada saudara bersama-sama dengan Kristus. Jadi ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan saudara, dia membawa semua berkat, semua kemampuan, semua kesanggupan, semua karunia-karunia yang dia miliki, itu juga saudara miliki. Nah, itu diterangkan, itu diterjemahkan, dan itu dimanifestasikan oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah kenapa Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan menolong saya dan saudara untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan, untuk memiliki apapun yang Yesus miliki. Roh Kudus inilah yang menolong. Dia akan menerangkan segala sesuatu yang dia dengar dari Yesus. Nah, inilah kira-kira gambaran daripada, oh kenapa sih kita ini penuh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena kalau tidak, hidup kita akan sangat-sangat berat. Satu ayat lagi. Loh Pak, mau selesai? Bukan, ini satu ayat maksudnya untuk pembukaan ini belum pelajarannya, ini baru pembukaannya. 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dua Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan ayat yang keempat.
2 Petrus pasal yang pertama, ya puji Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah, selalu telah, bukan akan. Begitu saudara sudah ada di dalam Kristus, bahasanya itu telah menganugerahkan. Menganugerahkan itu sama dengan mengaruniakan, sama, memberikan dengan cuma-cuma kepada orang yang mestinya tidak layak, tidak pantas. Telah menganugerahkan kepada kita, nah segala sesuatu. Ayat sebelum ini juga mengatakan segala sesuatu. Nah Petrus mendefinisikan untuk apa? Segala sesuatu yang diberikan kepada kita itu untuk apa? Bukan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi segala sesuatu yang Tuhan inginkan sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan kodrat ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan semua saudara. Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang apa? Hidup yang saleh, untuk hidup yang baik, untuk hidup sesuai dengan kodrat ilahi, untuk hidup menyelesaikan panggilan surgawinya, untuk hidup menggenapi destiny ilahi. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kepada saudara dan saya, kamu selesaikan tugas pelayanan ini, Tuhan itu mengaruniakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk hidup yang baik, oleh pengenalan kita akan Dia. Memang kita harus mengenal Dia, karena kalau saudara tidak mengenal Kristus, kita tidak mengenal apa yang dikaruniakan kepada kita. Kalau saudara hanya mengenal Bu Nani dari apa kata orang, hanya dari jauh, saudara akan menebak-nebak, ini sebetulnya baik tak galak tuh. Kadang-kadang kok ketoknya galak, kadang-kadang ketoknya kok apik banget. Saudara tidak kenal seluruhnya. Ya, tapi kalau saudara kenal dengan baik, saudara akan tenanglah. Ya, kadang-kadang memang rodok galak, tegas, tos. Tapi baiknya ra karu-karuan, saudaraku. Baiknya ra karu-karuan. Nah, itu kan kalau saudara artinya begini. Sebetulnya saudara kenal atau tidak? Ya Bu Nani ya seperti itu. Tapi kalau saudara mengenal, saudara akan berinteraksi dengan beliau jauh lebih baik. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu baik sebaik-baiknya. Tapi kalau saudara tidak mengenal, makanya ada kata-kata pengenalan kita akan Dia. Seberapa saudara mengenal akan Dia, itu akan mempengaruhi seberapa banyak yang saudara bisa terima. Kalau saudara taunya, kok Tuhan ini Tuhan yang jahat. Seperti hamba yang menerima 1 talenta kan. Dia katakan, engkau jahat, engkau mengambil di tempat yang tidak engkau memberikan, mengambil di tempat yang dimana engkau tidak menanam. Jadi dia persepsinya tentang Tuhan itu jahat. Nah, pengenalan kita akan Tuhan itu akan mempengaruhi pengetahuan kita tentang apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain, banyaklah membaca Alkitab. Dan kalau saudara membaca Alkitab, berdoa, Roh Kudus, wahyukan, beri aku hikmat, beri aku pengertian. Karena jaraknya jauh, saudaraku. Alkitab firman Tuhan itu turun dari surga. Saudara dan saya itu kelayapan di muka bumi, jaraknya jauh. Cara berpikirnya kan jauh. Kita kumpul dengan orang-orang yang khawatir. Kita kumpul dengan orang-orang yang khawatir, orang-orang penakut dan sebagainya. Lama-lama cara berpikir kita dipengaruhi oleh kumpulan kita. Nah, begitu kita ketemu membaca firman Tuhan, jangan khawatir, ora iso. Kita bendina kumpul dengan orang-orang yang khawatir. Disuruh jangan khawatir. Firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, kamu jangan mengkhawatirkan apapun. Ya tidak bisa. Karena kita lebih kenal kepada kumpulan kita, kepada geng kita daripada pada Tuhan. Karena itu saudara dan saya harus lebih banyak kumpul dengan Tuhan daripada kumpul dengan gerombolan kita. Supaya apa? Pengenalan kita akan Tuhan itu meningkat.
Karena kalau pengenalan kita semakin Tuhan meningkat, kita akan tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita, apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bawaannya itu tidak curiga melulu. Tuhan itu bikin aku susah. Dia selalu meminta persembahan. Dia selalu nyuruh aku ngerjakan ini. Yang aku suka dilarang dan sebagainya. Nah, karena saudara tidak mengenal akan Tuhan. Saudara tidak memahami akan Tuhan sehingga bawaannya salah paham. Dengan Kristus, dengan Tuhan itu salah paham. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, kepada saya dan saudara, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Perhatikan juga, tadi kan perhatikan begini kan, segala sesuatu yang berguna. Nah, segala sesuatu itu apa? Itulah anugerah kasih karunia yang dikaruniakan kepada saudara, itu segala sesuatu. Sama dengan Efesus tadi, sama dengan Roma tadi. Itu bahasa ayat-ayat yang menceritakan, menggambarkan akan kasih karunia. Ayat yang keempat, belum cukup loh saudaraku. Dengan jalan itu, ia telah selalu kalau bicara mengenai mengaruniakan dan menganugerahkan itu selalu dihadapkan dengan telah menganugerahkan. Jadi kalau saudara itu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak mungkin mengadakan altar call, siapa yang mau terima kasih karunia Tuhan, itu tidak mungkin. Kenapa? Saudara sudah punya. Loh Pak, rasanya kok belum punya? Nah, kita tidak bicara perasaan, kita bicara mengenai iman berdasarkan firman. Jadi saya tidak bisa mendoakan saudara bertambah-tambahlah, aku mendoakan supaya kamu menerima ini kasih karunia Tuhan. Itu tidak bisa kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kasih karunia itu dikaruniakan kepada saudara ketika saudara juga menerima Yesus. Karena dikaruniakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi di dalam saudara dan saya semuanya ini sudah tidak perlu meminta lagi. Yang saudara perlukan adalah Tuhan, tolong aku supaya mengerti dan mengalami. Nanti kita akan tahu, loh kenapa Pak? Kenapa? Karena Alkitab juga mengatakan jangan kamu membuatnya menjadi sia-sia atau menjauhkan diri dari kasih karunia itu. Saudara punya sesuatu tidak saudara pakai. Loh kan salah saudara sendiri. Saudara punya presto di rumah, mungkin dulunya mahal. Dulu kan ada arisan tuh, alat-alat rumah tangga. Wah arisan 3 tahun dapat presto. Wah Pak itu presto mahal, wapi mengkilap, kinclong. Udah tak simpen di lemari, udah berapa tahun? 6 tahun Pak, 8 tahun, 10 tahun. Saudara tiap hari masak daging dimakan atos, kelot-kelot tak karu-karuan. Padahal punya presto, mau dipakai eman. Oh Pak ini dulu arisan 2 tahun, gara-gara presto ini. Nah, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Katakan sama-sama, kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi itu begini. Ya misalkan ini maaf kata nih ya, ada anak keturunan rakyat jelata misalkan. Lalu ini turunan bangsawan. Kodratnya beda. Ini rakyat jelata. Saya ini rakyat jelata, desa meneh. Ya. Lalu ada, wah ini turunan bangsawan orang kota, kodratnya beda, gayanya beda, bawaannya beda, makanannya beda.
Yang satu keju, yang satu ikan asin. Ya. Yang satu ikan asin, yang satu terasi, yang satu keju. Kodratnya beda. Nah, ketika saudara dan saya itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kodrat kita itu adalah kodrat di dalam standar tertinggi yang disebut dengan kodrat ilahi. Itulah kodrat ilahi, itu kodrat tertinggi. Melebihi semua raja, melebihi semua bangsawan yang ada. Nah, untuk kita ini mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, itu jaraknya jauh. Kita dulu hidup di dalam kehidupan nafsu duniawi yang membinasakan, lalu hidup di dalam kodrat ilahi yang akan beranugerah hidup yang kekal, dari melakukan segala sesuatunya untuk diri sendiri, lalu hidup menyelesaikan rencana Allah. Itu juaranya itu jauhnya luar biasa. Ibaratnya rakyat jelata dengan bangsawan, itu kan jaraknya jauh. Nah, untuk saudara bisa dari manusia yang ada di dalam kehidupan yang membinasakan nafsu duniawi yang membinasakan ini, sampai kepada kodrat ilahi inilah Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu yang berguna, Dia memberikan segala berkat rohani di dalam surga kepada saudara. Dia memberikan kepada segala janji-janji yang berharga dan yang besar yang akan menjadi kenyataan sehingga hidup saudara itu naik. Ya, makin mulia, kalau orang Jawa bilang mulya, uripe mulya. Ya, itu naik sampai kepada kodrat ilahi. Nah, itulah kodrat ilahi yang ditetapkan untuk saudara dan saya. Nah, untuk dari yang saudara dan saya terjerat di dalam hawa nafsu duniawi yang membinasakan sampai ke dalam kodrat ilahi, dikatakan saudara diberikan kasih karunia, dianugerahi kasih karunia, dikaruniai semua yang baik untuk saudara dan saya, supaya saudara hidupnya itu kodratnya itu naik. Nah, itulah kasih karunia. Nah, sekarang kita kembali ke Efesus pasal yang kedua. Saya berharap Roh Kudus menolong kita supaya karena kadang-kadang begitu kan, makin lama saudara makin capek, makin bingung. Saya juga makin capek, saudaraku. Ya, tapi saya berdoa dalam waktu sekian waktu kemudian Roh Kudus akan menolong saya dan saudara bagian-bagian mana yang perlu disingkapkan, diwahyukan, sehingga saudara pulang tidak dengan bingung, tapi aku dong, aku ngeh. Nanti kalau aku membaca ayat yang lain, nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini dan sebagainya. Jadi kembali ke Efesus pasal yang kedua, ini perikop utamanya, tadi itu ayat-ayat pembuka. Pak, pembukaannya kok sudah luar biasa, semua firman Tuhan luar biasa. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Bukankah dunia ini sudah di bawah si jahat, di bawah kuasa si jahat? Nah, dulu saudara ngikuti hidup di bawah kuasa si jahat itu, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu dahulu. Nah, sebenarnya ayat yang ketiga, kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, inilah hidup saudara dan saya sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betapa berantakannya, betapa kacaunya, betapa jeleknya. Ayat 1, 2, dan 3. Saudara hidup
bukan hanya di bawah si jahat, tapi di bawah kontrol si jahat. Dan melakukan pekerjaan-pekerjaan si jahat, penguasa kerajaan angkasa. Saudara hidup di bawah itu dan mentaati dan melakukan semua yang diperintahkan oleh si jahat itu. Ayat yang keempat, dunia berbalik. Nasib saudara, kodratnya berbalik. Saudara mulai hidup di dalam kodrat ilahi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Jadi dosa itu membuat saudara dan saya mati. Artinya apa? Kerohanian kita dan kita terpisah daripada Allah. Itu mati secara rohani. Dosa itu membuat kita itu terpisah daripada Allah. Hubungan kita terputus, kita mati rohani. Dan kalau itu terus berbuahkan maut, makanya dikatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Karena apa? Kalau kita masih, itu kan nanti, sekarang ini kita hidup terpisah dari Allah. Kita hidup terpisah dari Allah. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Nah perhatikan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Makanya saudara itu diselamatkan bukan karena berbuat baik. Saudara diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Pak, caranya nerima gimana? Percaya. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ketika kita diselamatkan, kita menghasilkan buah, yaitu apa? Perbuatan baik. Jangan dibolak-balik ya. Ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Loh Pak, berarti kita boleh boleh karu-karuan. Bukan, nanti dulu. Ketika saudara sudah diselamatkan, saudara oh, aku ini anak Allah. Ada Roh Kudus di sini. Roh Kudus itu berbuah apa? Buah roh, karakter ilahi. Nah, ketika saudara menyadari itu, saudara melakukan perbuatan baik, melakukan pelayanan, melayani, memuji, menyembah Tuhan, itu karena saudara sudah diselamatkan. Bukan begini, wah aku tak berbuat baik ya, supaya diselamatkan. Itu bukan, tidak akan cukup. Dosa saya dan saudara itu ganjarannya terlalu besar. Tidak akan cukup perbuatan baik jenis apapun, seberapa banyak pun tidak akan cukup. Karena itu dikatakan bahwa keselamatan itu memang anugerah. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Caranya dengan apa? Percaya menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu saudara menghasilkan perbuatan baik. Oleh karena Roh Kudus memimpin saudara dan berbuah. Buah roh, kasih, sukacita, kemurahan, semuanya itu saudara hasilkan. Itu saudara hasilkan. Jadi orang yang sudah diselamatkan pasti akan menghasilkan perbuatan baik. Itu pasti. Kecuali ketika dia terima Yesus lalu mengabaikan semuanya. Dia tidak mendengarkan akan pimpinan Roh Kudus. Dia tidak menyadari bahwa dia sudah dikasihi, sudah dianugerahi. Dia membalas yang baik dengan yang buruk. Tapi kalau saudara betul-betul sudah mengalami Tuhan, sudah mengalami kasih Tuhan, saya tidak percaya ada orang-orang yang betul-betul Tuhan, terima kasih Engkau demikian ajaib, sudah dikasihi, sudah dikaruniai, sudah dilepaskan oleh Tuhan, lalu tetap seenaknya, tetap jahat. Saya susah untuk mengerti ini. Jangan-jangan sebetulnya dia tidak mengalami secara penuh. Tidak mungkin. Kalau Yesus sudah ada dalam kehidupan saudara dan Roh Kudus ada, tidak mungkin saudara tidak menghasilkan yang baik.
pasti menghasilkan yang baik. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, kalimat ini saudara harus hafalkan, renungkan, dan ucapkan berkali-kali. Ini kalimat padatnya luar biasa. Supaya pada masa yang akan datang, ya, setelah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus, Dia, Tuhan menunjukkan kepada saudara dan saya bukan hanya kasih karunia, kekayaan kasih karunia, bukan hanya itu, kekayaan kasih karunia kok berlimpah-limpah. Itu kan sahuha, saudaraku. Wah, sak gedene rak karu-karuan. Sudah kasih karunia itu sudah ajaib. Kasih karunia itu dikatakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu loh. Segala sesuatu yang diterima saudara dan saya ketika Yesus datang, segala berkat rohani itu diberikan dari saudara bersama-sama dengan Kristus. Ini ditambahi oleh Paulus kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saya katakan, Tuhan, ini melebihi akal saya yang tidak seberapa ini. Aku hanya mau satu hal, Tuhan buat aku mengalami ini. Karena firman itu untuk dialami, janji Tuhan itu untuk dialami, bukan hanya untuk bahan khotbah. Meskipun bagi saya bahan khotbah. Jangan sampai lalu khotbah tapi rak ngalami. Saya katakan, Tuhan, aku harus ngalami. Ini selalu saya doakan hampir tiap hari. Tuhan, memahami kasih karuniamu itu aja tidak mudah. Sekarang supaya ditunjukkan kepada saya dan saudara bukan hanya kasih karunia, tapi kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Aduh Tuhan, hanya satu kata sih, aku pengen mengalaminya sama dengan saya dan saudara. Ajaib. Dan ada satu hal begini yang saya itu yakin begini, kalau firman itu ditulis dan saudara dan saya dibuat mendengar dan mengerti pada malam hari ini, artinya cuma satu. Artinya itu cuma satu. Tuhan mau saya dan saudara ngalami. Loh, kalau enggak Tuhan enggak mau saudara ngalami, lah buat apa diberitahu? Itu kan namanya janji palsu, rayuan gombal. Dirayukan tapi tidak untuk dialami. Ya, bulan madu hanya mimpi. Nah, kalau saya dan saudara hari ini saudara ditunjukkan oleh satu kalimat yang keluar dari Tuhan sendiri, kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah yang akan ditunjukkan pada saudara, itu artinya cuma satu. Setelah saudara diwahyukan, Tuhan ingin saya dan saudara mengalaminya. Amin. Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bukan sesuai dengan kebaikanmu, kebaikanku, tidak memadai. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal di dunia ini, lalu mati disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Loh, itu kan kebaikan yang luar biasa, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Hanya ada satu kata sih, ketika Bapa itu lalu mengaruniakan anaknya yang tunggal itu kepada kita, itulah kebaikan Bapa. Yang kalau saudara baca di dalam Alkitab, Paulus katakan itu semuanya susah dimengerti oleh akal manusia. Kasih Bapa itu susah dimengerti. Aku berdoa supaya kamu memahami akan betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus meskipun melampaui segala akal manusia. Jadi ini ajaib. Saya berharap saudara paling tidak malam hari ini bisa menangkap katakanlah pintu gerbangnya. Karena kehidupan kita ke depan itu tidak akan lebih mudah. Tantangan kita tidak akan lebih
mudah. Nah, seiring dengan tantangan yang lebih mudah, pekerjaan pelayanan kita makin kecil apa makin besar? Makin besar. Tantangannya tidak mudah, karena memang dunia ini dibawa si jahat. Bahwa Alkitab sudah mencatatkan bahwa pada hari-hari terakhir menjelang akhir zaman akan ada peperangan, akan ada gempa bumi, ada kelaparan, ada semua yang jahat keluar, orang akan egois dan sebagainya. Jadi keadaan dunia ke depan itu akan semakin buruk. Tidak mungkin semakin baik. Dari mana Bapak tahu? Loh, Bapak meramal? Bukan, Alkitab udah ngomong. Yang jahat semakin jahat. Keadaan dunia pada masa-masa terakhir akan semakin kacau. Alkitab sudah bicara. Tidak usah diramal-ramal. Alkitab udah ngomong tertulis. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-24, 25. Itu mengenai akhir zaman yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Bahwa nanti pada akhir zaman ini orang akan mengasihi diri sendiri. Kejahatan akan semakin jahat. Lalu ada kesengsaraan, ada kelaparan, ada gempa bumi, ada perang dan sebagainya. Dan itu semua komplit. Tetapi pekerjaan dan pelayanan saya dan saudara itu akan makin besar. Bukan begini, wah ini pekerjaan Tuhan makin besar. Maksudnya begini, ini keadaan makin sulit. Oh saudara Bu Nani, kita nggak usah aktif-aktif dah, ngirit saja. Serasa ngonjindi, ngirit saja. Loh bukan. Ketika keadaan dunia semakin kacau, saya dan saudara harus melayani semakin giat dan ongkosnya akan semakin mahal. Yang memampukan apa? Kasih karunia, segala sesuatu yang telah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Tantangan saudara pada waktu hidup seumur mereka, tantangan kita pada waktu hidup seumur mereka, ya kita seumur mereka itu dolanannya cuman bentik, bekel dan sebagainya, ya bal karet yang diuncal-uncal. Mereka sekarang sudah melanglang dunia dengan HP-mu, kamu sudah melihat seluruh dunia kan, yang baik dan yang buruk, yang kudus dan yang dosa. Semua yang jahat sudah kalian lihat semuanya. Loh, tantangan mereka tidak gampang loh. Zaman kita seumur mereka, kita cuman jalan-jalan di kampung itu saudaraku. Seumur mereka saya ini cuman kalau sore jalan-jalan di sawah, golek kodok. Enggak ada tantangan dosanya itu enggak ada loh. Kodok cuman kodok. Tapi sekarang mereka begitu pegang HP, ya semua punya HP kan? Passwordnya dipegang sendiri kan? Papa mamamu kamu beritahu passwordnya enggak? Enggak kan? Loh, enggak diberitahu. Supaya apa? Tidak ngintip. Tidak tahu yang kamu lihat, tidak tahu kamu dengan mocet siapa dan sebagainya. Loh, saudara, dulu kita ini ya, kita kalau punya anak dengan umur semereka, sekarang ini was-was toh. Aduh, engko piye? Mereka iki uripe genah apa ora? Ora wedi. Serahkan kepada kasih karunia Tuhan. Oh iya, kita ya tetap ngawasi. Ya, ini iso pakai data ya jangan banyak-banyak, diirit saja. Ya supaya tidak kemana-mana. Tapi terlepas dari semua upaya kita, saya percaya meskipun tantangan mereka ke depan itu tidak mudah, tapi kasih karunia Tuhan juga akan bekerja dengan sangat ajaib dalam kehidupan mereka. Yang tua tidak usah khawatir, yang muda tidak usah takut. Kita semuanya ada di dalam kodrat ilahi yang Tuhan tetapkan. Ke apapun situasi dunia, pasti kamu akan menggenapi rencana Tuhan menurut zamanmu, melakukan kehendak Tuhan pada zamannya masing-masing. Pastilah, pasti. Kamu akan jauh lebih hebat ya dibandingkan saya, dibandingkan Bu Nani, itu pasti Tuhan akan memakai jauh lebih hebat, pasti. Pasti, saya harus percaya itu. Meskipun kalau saya melihat sekarang ini, aduh Tuhan, kok ora kaya aku dhisik ya. Zaman berbeda,
percayalah kendali Tuhan atas kehidupan mereka. Kasih karunia Tuhan juga akan semakin kalian akan mengalami yang namanya kekayaan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, entah bagaimana caranya. Pasti. Sampai mana tadi? Ayat yang kepiro tadi ya? Tunjukkan ayat terakhir yang saya baca, 7. Supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan pada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, Efesus 2 ayat 8 ini adalah rumusan dari iman, rumusan dari keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi begini, tadi kan dikatakan Tuhan punya kodrat ilahi, Tuhan juga punya begini, punya pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, yang saya dan saudara harus melakukan. Kodrat ilahi saudara dan saya itu adalah melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi setiap saya dan saudara itu Tuhan sudah punya planning pekerjaan baik yang direncanakan oleh Tuhan sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, menggenapi destiny, menggenapi panggilan surgawi, menggenapi kodrat ilahi itu tadi loh. Nah, untuk bisa, kalau saudara tanya, Pak, apa gunanya kasih karunia Tuhan? Supaya saudara itu bisa melakukan semua pekerjaan yang baik yang disediakan Tuhan sebelumnya, supaya saya dan saudara hidup di dalamnya. Kodrat ilahi, panggilan surgawi, supaya saudara bisa hidup dalam kodrat ilahi, hidup menyelesaikan panggilan surgawi, melanjutkan pekerjaan pelayanan Yesus. Saudara memiliki, saudara dikaruniai semua yang dimiliki Yesus. Segala berkat rohani, segala sesuatu. Contoh gampang begini. Satu kali anak saya yang kecil, EL, yang pernah juga ke sini, dia harus kuliah di Malaysia. Nah, itu membutuhkan, ya artinya beginilah, El, kamu kuliah saja. Ya, semua kebutuhanmu akan papa, mama kirim. Semua kebutuhanmu akan papa, mama kirim. Semua yang kami miliki, jadi semua sumber daya kami, terutama sumber daya keuangan kami, itu kami arahkan supaya anak-anak kami bisa sekolah dengan baik. Nah, ini segala sesuatu yang dimiliki orang tua, dianugerahkan kepada anaknya, supaya anaknya bisa menyelesaikan sekolah dengan baik. Bapa kita juga sama, mengaruniakan segala sesuatu yang baik supaya saudara dan saya hidup di dalam kodrat ilahi, hidup di dalam panggilan surgawinya. Jadi saudara dan saya adalah orang yang dikasihi, orang yang dikaruniai dengan kasih karunia. 5 menit lagi, saya akan coba selesaikan. Ada 2 hal paling tidak. Pak, kalau begitu pantangannya apa? Pantangannya. Yang pertama, menjauh. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Saudara tanya, Pak, pantangannya apa? Nah, saya beri dulu pantangannya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Dari apa? Dari kasih karunia Allah.
Agar apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara diberi, tapi saudara menjauhkan diri dan tidak mau menerimanya, saudara tidak mau memanfaatkannya. Alkitab mencatat ada orang-orang yang menolak dan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah dan bergantung kepada keadaannya, bergantung kepada kondisinya, melakukan segala sesuatunya hanya dengan kekuatannya sendiri. Tidak menyadari dan tidak mengandalkan dan tidak percaya bahwa kasih karunia itu yang memampukan kita segala sesuatunya. Tuhan yang memampukan. Kasih karunia itu berarti adalah kekuatan yang daripada Tuhan, kesanggupan yang daripada Tuhan, penyediaan secara rohani dan secara jasmani, berkat rohani, berkat jasmani, perkenanan Tuhan, kekuatan Tuhan, kesanggupan Tuhan, penyertaan hadirat Tuhan, itu semuanya itu adalah kasih karunia. Jadi kalau saudara tanya, Pak, kasih karunia itu bentuknya apa? Bentuknya berkat rohani, berkat jasmani, supaya saudara bisa menjadi berkat, saudara bisa melayani. Bentuk praktisnya itu adalah kekuatan, kesanggupan, bahkan niat baik kita. Ketika kita ingin melakukan hal yang baik, itu juga daripada Tuhan. Roh Kudus yang menolong saudara. Ketika saudara perlu, Tuhan, aku mau melayani, Engkau beri aku visi, aku beri aku beban, aku butuh uang, aku butuh kekuatan, aku butuh sumber daya, aku butuh kesanggupan. Tuhan akan mengaruniakan kepada saudara semuanya itu. Segala sesuatunya, sehingga saudara bisa hidup di dalam kodrat ilahi, dan saudara punya kesanggupan untuk menyelesaikan destininya Tuhan. Nah, itulah kasih karunia. Itu backup 100% dari surga. Itulah kasih karunia. Lawannya adalah ketika orang itu menjauhkan diri, aku ra iso, ndak mau, kita tidak mau mengandalkan kasih karunia. Wah, tak pikir-pikir ora cocok, ndak bisa. Tidak bisa, aku mau tidak mau lah, itu menjauhkan diri. Lalu ketika ada apa-apa sakit hati. Wah, aku sudah begini kok enggak begini. Nah, itu lalu jadi marah. Alkitab mengatakan tumbuh akar yang pahit. Kekecewaan, kemarahan, kesakitan, nelongso. Tuhan tidak memanggil saya dan saudara untuk urip nelongso. Saudara kadang-kadang ketemu dengan orang yang nelongso, begitu diberi kesempatan bicara langsung ngomong semua hal yang buruk. Pernah ya? Semua kira genah, duwe keluarga ra genah, duwe pendeta ra genah, gereja ra genah, ini ra genah kabeh. Begitu nulipnya itu nelongso. Itu akar pahit. Kenapa? Dia menjauhkan diri. Tapi kalau semuanya, puji Tuhan, pasti bisa. Lu kok bisa, Pak? Anugerah Tuhan memampukan, kasih karunia Tuhan memampukan. Percaya, pasti bisa. Nah, Tuhan akan campur tangan. Nah, kehidupan orang seperti ini, itu orang yang betul-betul mengandalkan kasih karunia. Percaya, wah ini sekolah ini apa, aduh Pak bebannya berat. Andalkan kasih karunia, lakukan apa yang harus dilakukan, selebihnya andalkan Tuhan. Menjauhkan diri. Yang kedua, tadi kan menjauhkan diri. Yang kedua, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-10. Nah, perhatikan baik-baik, ini ayat luar biasa. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Nah, itu Paulus. Ingat, Paulus itu dulu adalah penganiaya jemaat, betul ya? Paulus itu penganiaya jemaat, lalu sekarang menjadi hamba Kristus, menjadi rasul Kristus untuk jemaat. Nah, Paulus katakan, dulu aku dari penganiaya jemaat menjadi hamba Kristus lalu rasul untuk jemaat. Nah, yang membuat ini begini adalah kasih karunia. Karena itu dia katakan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
Ya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, dikatakan apa? Tidak sia-sia. Dengan kata lain, saya dan saudara bisa menyia-nyiakan kasih karunia. Bagaimana caranya? Perhatikan kata-kata berikutnya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi ada satu cara untuk membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia, yaitu kemalasan. Malas bekerja, malas berdoa, malas baca firman, malas pelayanan, malas melakukan hal-hal yang baik, duwe anak dijarno keleleran. Nah, kemalasan itu Alkitab mengatakan itu adalah artinya kita menyia-nyiakan kasih karunia. Karena itu Paulus katakan, justru aku bekerja lebih keras. Dia menghargai. Seperti seorang anak ketika ayahnya mengatakan, kamu sekolah, papa akan sediakan yang kamu butuhkan, uang sekolah, uang kos, uang makan, lalu anak ini menyadari, oh terima kasih pak, engkau sudah memberikan aku semuanya, aku akan belajar rajin. Nah ini namanya menghargai kasih karunia. Oh aku dikasih uang jajan, ore tangguh dolanan game. Nah ini namanya menyia-nyiakan kasih karunia. Jadi saudara bisa menjauh, bisa menyia-nyiakan. Terakhir, ayat terakhir. Begitu ayat terakhir kan saudara lega tuh, syukurlah hampir selesai. Tapi kan ayat terakhir bukan berarti penjelasannya pendek, bisa panjang kan? Ya, ayat terakhir. Nah, kalau saudara begini, saudara sudah menerima kasih karunia. Sudah tahu caranya, oke jangan menjauh dan jangan menyia-nyiakan. Nah saudara, ini bagian yang terakhir, ya tentu masih banyak, ya maksud saya terakhir malam hari ini, hasilnya saudara harus berharap hasil berdasarkan kasih karunia. Saudara sudah dikasih karunia ini, diberi nih, saudara sudah melakukan, hasilnya ya harus sesuai dengan kasih karunia. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Nah ini ayat andalan setiap kali saya selesai melakukan apapun. Entah pelayanan, entah apapun. Ini saudaraku. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, ini adalah ayat yang menjanjikan hasil berdasarkan kasih karunia. Sebelum saya maju ke sini Tuhan, aduh ini bisa enggak ya? Ya aku khotbah menaik kasih karunia dengan kerumitan seperti ini. Saya ingat ayat ini. Seberapa yang saudara tangkap malam hari ini, saya percaya Efesus 3:20 akan bekerja dalam kehidupan saudara. Alkitab mengatakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Oh Pak, kalau begitu kita jangan berdoa, loh salah paham. Artinya saudara berdoa, coba kadang-kadang doa kita itu kan terbatas. Doa kita kan terbatas. Saudara mau pelayananmu berdampak seberapa? Ya Tuhan, ini kan kita mau minggu depan mau ke Bali. Ya Tuhan, biar Bali dimenangkan. Biar Bali penuh dengan kemuliaan-Mu. Nah itu doa kita. Lalu kita cantolkan ke Efesus 3:20. Tuhan, ini yang bisa kami lakukan. Bahkan kami berdoa supaya Bali dimenangkan, Bali mengalami lawatan-Mu. Tuhan punya hasil yang jauh lebih besar. Bukan hanya Bali nak, Indonesia, bahkan dunia akan diberkati dengan pelayanan-Mu. Kadang-kadang kita melakukan pelayanan yang kecil, tapi dampaknya itu luar biasa. Dampaknya luar biasa. Benih kerajaan surga itu kecil memang. Tapi kalau sudah bertumbuh, wah
Itu luar biasa. Karena itu jangan underestimate atau pesimis. Dengan semua pelayanan yang saudara lakukan, Pak, aku ini apa toh Pak? Aku ini cuman nggak bejaji. Ya bahasa Jawa ini nggak bejaji. Yang aku lakukan ini nggak bejaji, nggak ada harganya, nggak ada pentingnya. Nggak bejaji di hadapan manusia. Tidak ada harganya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kenapa? Ada kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Saya berdoa, saya berharap Tuhan akan mewahyukan. Pasti ada yang mencatat ayat-ayatnya, mintalah saudara ulangi lagi. Ini ada begitu banyak ayat, tapi saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan kepada saudara, memberi pengertian, mewahyukan, sehingga saudara tahu apa yang saudara harus lakukan dan tahu apa yang saudara bisa harapkan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan jauh lebih besar. Engkau yang menyempurnakan akan pemberitaan firman malam hari ini. Bahkan dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat streaming, lewat radio, lewat YouTube, atau lewat apapun, Engkau yang akan menolong mereka. Engkau yang akan menolong mereka sehingga mereka boleh mengerti dan benih firman itu bertumbuh, tertanam, bertumbuh dalam kehidupannya, lalu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.